Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi proses menggunakan heat exchanger. Pertama-tama kita masukkan komponen benzen dan autotoluidine. Lalu kita masukkan simulation di mana ada heater. Lalu dimasukkan untuk bagian input dan outputnya, dimana inputnya itu ada band in dan outputnya ada band out. Lalu kita masukkan di bagian heaternya, yaitu heater 1. Lalu kita masuk ke input band in-nya, dimana input band in-nya ini di temperatur ada 75 Fahrenheit dan pressure-nya ada 50 PSIA. Masukkan mass dan masukkan total flow rate-nya 9000. Lalu masukkan ke mol frac dan benzennya itu value-nya 1. Lalu kita masuk di heaternya, dimana temperaturnya ada 145 Fahrenheit, lalu ada minus 10 PSIA pressure-nya. Selanjutnya di running dan masuk di result, dimana didapatkan heat datinya 2.700 sekian BTU per hour. Lalu kita masukkan heater yang kedua dan masukkan input dan outputnya, dimana input yang pertama itu kita namakan yaitu tol in, lalu untuk outputnya yaitu tol out. Selanjutnya kita masuk ke input di tol in, dimana untuk temperaturnya yaitu 230 Fahrenheit, pressure-nya yaitu 45 PSIA dan digunakan mass. Lalu total flow rate-nya ada 100.000. Lalu kita menggunakan composition-nya yaitu mass frac, dan kita masukkan value-nya yaitu 1. Lalu kita next dan masuk temperaturnya pada heater yang kedua, yaitu kita masukkan duty dulu, dan untuk di atasnya itu pressure, dimana pressure-nya yaitu minus 10 PSIA dan duty-nya yaitu sesuai yang disalin pada heat data yang didapatkan. Lalu di run, lalu kita lihat di stream summary-nya. Inilah hasil yang didapatkan. Lalu kembali ke flowsheet dan kita tambahkan design spec. Lalu kita masuk ke design spec-nya, dimana namanya itu yaitu tol temp. Lalu pilih stream, tipenya yaitu stream var. Lalu untuk streamnya itu tol out, dan variabelnya yaitu temperatur. Lalu masuk ke spek, dimana speknya yaitu tol temp. Lalu targetnya yaitu 152 karena saya kelompok 3. Terus toleransinya itu 0,01. Mohon maaf ada kesalahan, ya, untuk toleransinya itu 0,01. Lalu masuk ke vary, dimana tipenya yaitu stream var. Lalu untuk streamnya itu tol in, dan variabelnya yaitu mass flow. Lalu untuk lowernya yaitu kita isi 1 dan uppernya kita isi 100.000. Lalu line satunya yaitu tol in, line 2 nya yaitu flow.
lalu kita running, lanjut ke result di desain speknya, dan ya kita sudah sesuai yang didapatkan. Dan final value nya kita copy atau salin. Selanjutnya kita masuk di input tool in, dan total flow rate nya kita ganti sesuai yang kita salin tadi. Lalu kita masuk ke flowsheet nya, dan desain speknya kita hapus. Oke, lalu kita reset terlebih dahulu. Oke, lalu kita running. Selanjutnya kita ke stream summary-nya, dan dapat dilihat sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 152. Lalu lihat untuk mass flow-nya juga ada sesuai dengan yang di hasilnya tadi. Lanjut untuk di flowsheet-nya kita hapus, dan kita masukkan untuk heat X. Kita masukkan input dan outputnya. Dimana inputnya ini adalah band in, lalu di sini ada band out, lalu yang di bawahnya ada tool in, dan di atas itu ada tool out. Lalu selanjutnya kita masuk di input band in, sama yang seperti di awal, yaitu 75 Fahrenheit. Lalu pressure-nya itu 50, dan ini ada mass, dan total flow rate-nya yaitu 9000. Lalu kita masukkan di mol frag. Lalu value-nya benzennya itu 1. Lanjut next. Lalu untuk di tool in-nya yaitu temperaturnya 230 Fahrenheit. Lalu pressure-nya ada 45 PSI, dan ini adalah mass. Terus ini total flow rate-nya yaitu 100.000. Kita menggunakan mass frag. Lalu value-nya yaitu 1. Lalu kita masuk ke flowsheet dan masuk ke heat X-nya. Kita di sini pilih multipass, dan itu modelnya itu ada shortcut. Lalu kita masukkan hot stream outlet temperatur, dan value-nya yaitu 150 Fahrenheit. Selanjutnya masuk ke U method-nya, pilih di constant U value, kita masukkan sesuai yang ada di modul, yaitu 54,8. Lalu kita running. Selanjutnya kita masuk ke thermal result. Baik, di sini sudah didapatkan beberapa hasil yang kita inginkan, dan itu sudah sesuai. Lanjutnya yaitu masuk ke main flowsheet, lalu kita masuk ke input heat X-nya,
dan kita lihat di search and tube. Lalu kita tunggu sebentar. Baik, di sini kita dapatkan, lalu kita pencet size. Baik, di sini kita dapatkan hasil data kita dan dapat dilihat seperti panjang tabungnya, jumlah tabungnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.